Hai Sobat Milenial, udah lama banget nih kita nggak berjumpa di podcast Kajian Milenial Daily. Untuk podcast kali ini, kita akan menghubungi salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Ahmad Dahlan. Kakak yang satu ini dikenal dengan suaranya yang khas yang bisa membuat orang terpukau ketika mendengarnya. Anak sastra Arab pasti udah kenal nih dengan kakak yang satu ini. Oke, kita langsung menghubungi aja ya. Assalamualaikum Kak Dinda, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Kak Ain. Alhamdulillah baik. Oh iya Kak Dinda, di masa pandemi ini kan kita sebagai milenial diperintahkan beraktivitas dari rumah. Rasa males, jenuh, pengen rebahan terus, atau biasa yang dikenal dengan mager pasti muncul terus. Gimana sih cara Kak Dinda untuk bisa mengatasi rasa mager itu? Oh iya, untuk saya menghilangkan rasa mager itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing dan kepada niat kita. Kalau misalnya kita niat, ya pasti kita bisa melawan rasa mager tersebut. Begitu Kak Ain. Sesuai yang sedang diperbincangkan di kampus, Kak Dinda ini sudah banyak mendapatkan juara di beberapa universitas. Boleh dong Kak sharing-sharing, apa sih yang membuat kakak semangat untuk tetap menggali bakat kakak walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Kajian Milenial Daily yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman-pengalaman prestasi yang telah saya raih. Dan saya harap setelah mendengar podcast ini, Sobat Milenial di seluruh Indonesia dapat termotivasi ya. Baik, langsung saja. Yang membuat saya semangat dalam menggali bakat yaitu prinsip saya, yang saya tanamkan di dalam diri, bahwa saya harus bisa menjadi orang yang mempunyai skill yang bagus dan bisa membuat orang-orang sekitar saya bangga, terutama orang tua, keluarga, dan orang-orang yang mendukung penuh saya dalam menggali prestasi. Di awal-awal pandemi, saya pernah berpikir, aduh, ini gimana ya? Pasti lomba-lomba terbatalkan. Bahkan mungkin lomba-lomba untuk mengasah bakat sudah tidak ada lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata lomba tetap terlaksana walaupun secara daring. Jadi di situ saya sangat bersyukur sekali. Saya tetap berlatih, tetap semangat berlatih setiap hari, dan saya tetap harus menerapkan 3M. 3M itu sudah saya terapkan dari dulu dan sampai sekarang. Apa sih 3M itu? 3M adalah mendengarkan, mempraktekkan, dan memperbaiki. Oke teman-teman, yang pertama itu mendengarkan. Karena prestasi saya kebetulan menyanyi Arab, saya harus banyak mendengarkan lagu-lagu Arab yang cengkoknya itu mengeriting banget ya. Perlu diketahui, nyanyi Arab itu kan identik dengan cengkok Arabnya yang Masya Allah banget, dan musik gambusnya yang khas. Dan yang kedua, mempraktekkan. Itu sangat saya sarankan sekali teman-teman. Kalau kita mau bisa di dalam lagu Arab, bisa menyanyi menggunakan cengkok Arab, kita harus mempraktekkan. Dan yang ketiga, memperbaiki. Kalau misalnya kita belum pas nih di dalam bernyanyi, kita harus memperhatikan tempo, nada, cengkok, artikulasi, harmonisasi, dan jangan lupa kita harus banget menghayati lagunya. Kalau bisa kita cintai lagunya supaya kita nyaman dan kedengaran bagus membawakannya. Gitu teman-teman. Oh iya Kak, sejak kapan sih bakat ini kakak sadari? Bakat ini sudah saya sadari sejak kecil, kelas 4 SD, ya sekitar 10 tahunan yang lalu. Memang awalnya basic saya itu di tilawah Quran, teman-teman. Dan di suatu waktu
saya diminta untuk jadi vokal Hapsi, dan dari situlah awal saya mulai keterusan dalam menyanyi Arab gitu teman-teman. Wah, ternyata udah lama ya Kak. Ngomong-ngomong, sudah berapa lomba yang Kakak ikuti dan juara berapa aja yang Kakak sudah raih? Kalau ngomong-ngomong masalah lomba dan kejuaraan, menurut saya masih sedikit banget yang saya raih. Dan dulu pas saya lomba di daerah saya, susah banget dapetin juara gitu, apalagi juara 1. Ya mentok-mentok paling tinggi juara 3 lah. Karena di daerah saya itu Masya Allah banget, orangnya banyak yang suaranya bagus dan merdu gitu. Jadi banyak banget saingan saya di sini gitu. Nah, untuk yang di Jogja, pas saya masuk kuliah, ternyata ada lomba yang diadakan di beberapa universitas di Indonesia, yang mayoritas prodinya itu pendidikan bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan bahasa Arab lah gitu. Dan untuk yang di Jogja dari tahun 2019, kejuaraan yang saya raih, yang pertama di UAD mendapat juara 1 tingkat nasional 2019. Nama lombanya adalah AUFES. Dan kedua di IAIN Surakarta juara 1 tingkat Jateng DIY. Nama lombanya adalah Fikar. Dan di UGM juara 1 tingkat nasional 2020, nama lombanya adalah FKA UGM. Dan di UIN Wali Songo Semarang juara 3 tingkat nasional 2020, nama lombanya adalah FPP. Dan di IAIN Purwokerto juara 1 tingkat nasional 2020, nama lombanya adalah SBA. Dan teman-teman, Masya Allah banget ya, Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk meraih juara. Dan sebagai manusia tentunya, kalau kita diberi kejuaraan, kita harus bersyukur dan jangan lupa dengan Allah yang telah menciptakan kita. Dan kita tidak boleh merasa puas dulu kalau kita hanya mendapatkan juara yang sedikit. Dan pastinya juga kita tidak boleh sombong, begitu teman-teman. Oh iya Kak, sebagai mahasiswa pasti sibuk dengan tugas, organisasi, atau yang lainnya. Bagaimana cara Kakak dalam memanajemen waktu agar tidak ada kegiatan yang terabaikan? Cara supaya agar bisa memanajemen waktu ya, kebetulan selain belajar dan mengerjakan tugas sebagai mahasiswa tentunya, saya juga mengikuti organisasi HMPSBS AUAD. Dan untuk kuliah itu kebanyakan pagi. Dan di semester 3 ini ya sekitar jam 7 sampai jam 12 itu udah habis waktunya dan tidak ada jadwal lain lagi. Tetapi untuk pertemuan organisasi biasanya dimusyawarahkan dulu dan disesuaikan dengan jadwal kuliah masing-masing. Sehingga insya Allah tidak ada yang bertabrakan dan kita tidak perlu takut untuk ketinggalan pelajaran. Nah, kalau untuk lomba, di perlombaan itu kan pasti dikasih jadwal untuk pengumpulan karya video. Nah, waktunya itu biasanya 7-10 hari untuk pengumpulan karya. Jadi lumayan lama kan waktunya. Dan nah, bagaimana cara bisa membuat video? Dan saya membuatnya di saat saya tidak ada kuliah dan pertemuan organisasi. Misalnya nih kuliah dari jam 7 sampai jam 12, organisasi dari jam 1 sampai jam 3 sore gitu ya. Nah, setelah pertemuan organisasi itu saya langsung sholat asar dan lalu lanjut lagi untuk membuat video lomba. Begitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pemaparan saya dan semoga teman-teman termotivasi dan yang mempunyai prestasi mau apapun itu asahlah terus. Dan kalau ada lomba-lomba, cobalah ikut. Dan kalau kita menang, alhamdulillah kita harus lebih meningkatkan lagi. Dan kalau kita tidak menang juga nggak apa-apa. Kita terus semangat. Jangan mudah menyerah dan pokoknya terus berlatih gitu teman-teman. Oke, baik, mungkin begitu saja ya Kak Ain untuk pemaparan saya. Terima kasih.
Oke, untuk sobat milenial boleh nih ikut tips dari Kak Dinda. Oh ya Kak, sharing-sharing kita sampai di sini dulu ya. Makasih Kak untuk sharing-sharing yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.